Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan walaupun saat ini kita tidak bisa saling bertatap muka ataupun bersama-sama berkumpul beribadah di gereja, namun Tuhan telah menyediakan media internet atau YouTube untuk kita saling menyapa di sana, bahkan kita bisa belajar firman Tuhan. Saat ini saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3. Sebenarnya bacaannya sampai dengan ayat yang ke-36, tetapi saya hanya akan membaca sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara bisa membacanya sampai selesai. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, saya sebagai seorang yang suka menonton acara-acara di TV, kadang-kadang suka lihat ya acara misalnya Miss Indonesia ataupun ya semacam itulah. Di Jakarta ada namanya Abang dan None. Ketika pemilihan itu terjadi atau diadakan, itu acaranya begitu meriah. Nah, saudara, kalau misalnya di dalam Miss Indonesia, maka biasanya ada utusan dari berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang mewakili provinsi tertentu itu harus benar-benar tahu tentang daerah yang dia wakili itu, supaya ketika dia promosikan kepada orang, maka yang dia beritakan itu adalah sesuatu yang benar begitu. Ketika dipromosikan pun atau diceritakan kepada pihak lain pun, itu harus disampaikan dengan cara yang menarik dan juga meyakinkan supaya orang lain tertarik untuk datang ke sana. Saudara-saudara, dalam konteks Yohanes pasal 3 ini kita melihat di sini bahwa pertemuan Nikodemus itu dengan Tuhan Yesus dikatakan terjadi pada malam hari. Ada sebuah dorongan yang kuat di dalam diri atau di dalam hati Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari. Orang kemudian membuat beberapa anggapan. Kenapa sampai pertemuannya diadakan pada malam hari? Ada yang berkata bahwa mungkin Nikodemus ini takut dengan sesama orang Farisi, ya, karena dia datang dari golongan Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang begitu benci dengan Yesus, karena seringkali mereka dipojokkan oleh kalimat-kalimat atau pengajaran Yesus itu sendiri. Karena memang faktanya demikian, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang munafik. Mereka hanya bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan itu. Ada yang mengatakan juga bahwa waktu malam hari yang dipilih oleh Nikodemus adalah pilihan yang tepat atau waktu yang tepat, karena pada siang hari Yesus itu sangat sibuk dengan pelayanannya, dengan pengajarannya, sehingga sekali lagi dengan memilih untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari, paling tidak Nikodemus mempunyai waktu yang panjang dan dia bisa berbicara dengan Yesus dengan lebih intim, lebih dekat lagi. Saudara-saudara, Nikodemus itu sangat tertarik kepada pengajaran Yesus karena dia melihat bahwa Tuhan menyertai pelayanan Yesus dengan begitu luar biasanya. Di dalam ayat yang kedua ada sebuah pengakuan dari Nikodemus bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan mujizat ataupun mengadakan sebuah pengajaran yang penuh dengan wibawa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus pada masa itu. Saudara,
Yesus kemudian mengajar Nikodemus, yang kalau saya pahami di sini, saudara, Nikodemus itu adalah seorang yang mungkin sudah cukup sepuh, ya. Dia seorang yang mungkin lebih tua daripada Yesus, tapi ada kerelaan di sana, ada kerendahan hati di sana daripada Nikodemus ini untuk belajar dari Yesus. Dan inti dari pengajaran Yesus di sini adalah tentang kerajaan Allah. Dan Yesus mau mengatakan di situ bahwa kerajaan Allah itu bukanlah sebuah negara yang punya perbatasan atau bukan sebuah daerah tertentu. Yesus menggunakan istilah kerajaan Allah ini karena sesuai dengan kebutuhan Nikodemus dan juga bangsanya pada waktu itu, di mana mereka sangat menantikan kerajaan Allah di bawah kendali seorang Mesias. Saudara-saudara, Yesus masuk melalui kebutuhan Nikodemus ini. William Barclay, saudara, dalam sebuah pernyataannya dia berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu kondisi, ya, suatu kondisi di mana orang melakukan apa yang benar atau apa yang menyenangkan Tuhan. Dan kerajaan Allah tersebut itu sudah dimulai, dan kerajaan tersebut akan sepenuhnya hadir pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sederhananya begini, seseorang, ya, jika dia sudah mampu menjadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, atau anak yang baik, maka dia telah menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam keluarganya. Kita sebagai warga negara, jika kita mematuhi segala aturan yang ada di negeri ini, maka sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan yang juga berusaha untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam negeri kita yang tercinta ini. Nah, saudara-saudara, dari kisah Nikodemus yang singkat ini, sebenarnya kita bisa belajar poin yang paling utama itu adalah soal kerendahan hati daripada Nikodemus ini. Dia walaupun adalah seorang yang tentunya sudah tahu dengan begitu banyak hukum Tuhan atau Tauratnya Musa itu, tapi dia masih punya kerendahan hati untuk belajar dari Yesus. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain pada waktu itu yang hidup sejaman dengan Nikodemus tentunya, di mana mereka sombong dan mereka tidak mempunyai kerendahan hati untuk datang dan belajar kepada Yesus. Walaupun mungkin dalam hati kecil mereka tahu bahwa mereka banyak dengan banyak kekurangannya, dan bahwa pengajaran Yesus adalah sebuah pengajaran yang murni. Dalam kisah di dalam Yohanes ini, khususnya di dalam Yohanes 19, itu diceritakan bahwa pada waktu Yesus disalibkan dan dinyatakan mati, maka Nikodemus tampil di sana. Dia datang bersama dengan Yusuf Arimatea dan mereka menguburkan mayat Yesus. Apa yang dibawa Nikodemus pada waktu itu adalah berupa rempah-rempah yang jumlahnya sangat banyak. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya, yang kalau dikonversi ke kilogram, ya, itu jumlahnya kira-kira ada 30 kilogram, ya. Tolong bantu dihitung kalau siapa tahu saya salah. Jumlah yang sangat banyak, yang menurut beberapa ahli ini adalah jumlah yang biasanya digunakan untuk penguburan seorang raja. Jadi di sini Nikodemus benar-benar sangat mengasihi Yesus, dan bahwa ada sebuah pengakuan dalam hatinya yang tidak bisa dia sembunyikan lagi, bahwa Yesus ini sesungguhnya adalah raja, dan dia mengimani itu. Saudara, setelah catatan di dalam Yohanes 19 ini kita tidak menemukan lagi tentang Nikodemus, tapi saya yakin bahwa setelah kebangkitan Yesus, Nikodemus mungkin kemudian menjadi seorang penginjil. Dia mungkin berkeliling dan dia memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang.
Jadi ada dua hal yang saya pelajari dari tokoh yang bernama Nikodemus ini. Yang pertama bahwa harus belajar rendah hati. Sepintar apapun kita, sebijaksana apapun kita harus punya kerendahan hati untuk selalu belajar kepada orang lain. Karena siapa tahu orang lain lebih pintar atau lebih berhikmat daripada kita. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Suatu saat pasti iman itu akan dinyatakan kepada orang lain. Kita jangan malu untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Orang Kristen kadang-kadang kalau bepergian kemana-mana, berkumpul di satu tempat untuk makan, mau berdoa saja malu. Padahal seharusnya kita tidak malu untuk menyatakan itu. Kita berdoa kepada Tuhan kita kok tanpa mengganggu orang lain. Kenapa kita harus malu menyatakan iman kita bahwa sesungguhnya aku adalah pengikut Kristus? Nikodemus tadinya adalah orang yang seperti demikian. Dia dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan tokoh yang lain bernama Yusuf Arimatea pun demikian. Tapi kemudian waktu membuat mereka atau dorongan yang kuat di dalam hati mereka itu tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Mereka nyatakan kepada Pilatus, bahkan kepada semua penduduk Yerusalem, kami adalah pengikut Kristus. Dan mereka menguburkan mayat Yesus. Saudara, kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati kita semua. Amin.